Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat rasa salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. Pangestina Habib. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa pendengar setia Radio Dais diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakit kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV ku dimanapun anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab Nashihud Diniyah. Insyaallah tema yang akan kita kaji pada sore kali ini yaitu keutamaan puasa secara umum. Wah, ini sangat menarik ini temanya. Jadi apa saja keutamaan-keutamaan yang ada di dalam puasa secara umum itu, apakah bisa menjadikan kita lebih kaya ataukah bisa menjadikan kita menjadi tambah sehat lagi? Nanti akan dijelaskan oleh guru kita, beliau Habib Diyauddin Al Mutahhar. Untuk itu langsung saja ya, bagi kaum muslimin pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa di sesi kedua ya di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 0246 746 352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Diyauddin Al Mutahhar. Monggo Habib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una waj'alna minal ladzina yastami'una fayattabi'una ahsanaha. Amin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashihud Diniyah karangan Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad rahimahullah. Ya, ini masih tentang puasa ya. Iya. Ya, jadi kalau kemarin beliau mengawalinya dengan puasa secara spesifik di bulan Ramadan yang mana itu wajib. Kemudian beliau lanjutkan dengan puasa sunnah ya, baik yang terulang setiap tahun ataupun yang bulanan maupun yang harian. Sehingga kemudian di akhir ya ini ya akhir pasal ya, akhir pembahasan tentang puasa. Beliau ingin menutup pembahasan tentang puasa ini bahwa secara umum puasa itu punya fawaid ya, punya faedah-faedah, fadilah-fadilah yang luar biasa ya, sehingga jangan sampai ditinggalkan sama sekali ya. Sehingga di sini beliau rahimahullah menyebutkan wa 'alaika bil iktsar minas shaumi mutlaqan ya. Sesungguhnya engkau seorang muslim ya banyak sering memperbanyak ya atau memperbanyak puasa secara umum, secara mutlak ya, tanpa harus di hari apa, harus bulan apa, enggak. Misalnya kelewat ya hari apapun tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mau lebih afdal ya ada ketentuan harinya ya, hari Arafah, hari Asyura, bulan Haram dan seterusnya. Fa innahu min ablaghil asya'i fi riyadhatin nafsi wa kasri syahwah. Ya, karena puasa itu termasuk ya di antara yang paling sangat ya, yang paling amat dalam hal melatih nafsu kita. Ya. Kemudian juga mematahkan atau memutuskan rantai syahwat yang kadang-kadang kebablasan. Wastinaratil qalbi wa tarqiqihi, dan juga dalam hal ya sebagai puasa itu juga hal yang amat sangat bagus untuk menerangi hati dan juga membuatnya lembut ya. Ini yang kemudian kalau bisa dibilang ya secara medis pun ya banyak sekarang orang bilang diet sih ya, orang bahasa sekarang diet ya. Ada orang diet ini diet itu yang kemudian testimoninya kan mereka lebih seger, lebih plong, lebih buat olahraga juga lebih enak dan lain sebagainya. Itu kalau bahasa kita ya puasa gitu. Ketika puasa dilakukan dengan
sebenar-benarnya, ya, artinya bukan cuma dengan rukunnya tapi dengan adab-adabnya, maka puasa tadi bisa membuat ya diri kita lebih terlatih ya dalam dalam hal menahan segala godaan dan lain sebagainya. Kemudian hati kita juga semakin lembut, semakin terang dalam memandang apapun. Wa ta'ti bil jawarihi wa taqwimha wa tansyitiha lil ibadah. Dan juga ya puasa punya efek positif, membuat ya terbiasanya anggota tubuh kita ya, dan juga penyemangat anggota tubuh kita untuk melakukan ibadah. Jadi dalam konsep tasawuf itu ada ya bisa dibilang idiom ya, sebuah idiom bahwa ketika perut orang itu lapar ya, maka fokusnya itu tidak terlalu banyak. Ya. Fokusnya itu semakin sedikit ya, maka semakin sedikit tadi sebaiknya diarahkan kepada ibadah. Wa fihi thawabun 'azim. Itu kalau yang tadi faedah-faedah yang bisa kita rasakan di dunia. Di akhirat bagaimana? Wa fihi thawabun 'azim, ada pahala yang amat sangat agung, wa jazaa'ul karim, dan ada balasan dari zat yang maha dermawan, alladzi la nihayata lahu wa la ghayah, yang tidak ada ujung maupun batasnya. Wa laysa syai'un minal a'mali illa wa li thawabihi haddun wa miqdarun. Ya. Kata beliau, tidak ada satupun amal, tindakan tubuh yang ya punya yang tidak punya batas ya. Jadi semua itu ada batasnya. Sholat kalau dikerjakan pahalanya sekian, nanti misalnya zakat kalau dikerjakan pahalanya sekian, haji ada pahalanya sekian ya, baik itu secara umum ya, kayak misalnya sholat berjamaah 27 derajat, 25 derajat ya. Kemudian misalnya soal haji ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah ya, orang yang haji dan mabrur diterima oleh Allah Ta'ala maka pahalanya pasti surga. Lah pasti kan ada batasnya itu ya. Kata beliau, kecuali puasa ya, siwa shaum ya, fa inna thawabahu lam yuqaddar biqadar wa lam yuhadda bihad. Kecuali puasa, karena tidak ada teks baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan ya pahala puasa ini seberapa. Ya, apakah 27 derajat, apakah istilahnya masuk surga atau apa, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada batasnya, itu tidak ada. Kenapa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi bersabda, kullu amal ibni adam yudha'afu lahu. Setiap amalnya manusia ya itu pasti akan mendapatkan pelipat gandaan. Ya. Pelipat gandaannya berapa minimalnya? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan pasti pelipat gandaannya sekitar 10, yaitu batas minimalnya. Ya. Dalam riwayat lain ada tambahan ila sab'imi'ati dhaif ya, sampai ke 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Nabi melanjutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, illa shaum ya, dari semua pahala manusia tadi kecuali hanya puasa. Ya, yang tidak mendapatkan pelipat gandaan. Loh, kok enggak mendapatkan pelipat gandaan gimana? Allah Ta'ala melanjutkan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu hanya untukku ya, dan aku yang nanti akan membalasnya. Ya, ini kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa di antara makna puasa untukku itu artinya adalah yang tahu bahwa orang itu sedang berpuasa atau tidak ya, sebenarnya hanya orang itu dan Allah Ta'ala. Ya, karena kan nggak ada rukunnya puasa yang harus ada gerakan tertentu, nggak ada. Jadi orang yang kerja segala macam, ketika dia puasa tidak ada yang tahu ya. Nggak ada gerakan yang khusus seperti puasa. Maka kemudian para ulama mentakwilkan itu dengan kalimat ya, melalui kalimat hadis qudsi ini. Jadi as-shaumuli, puasa itu untukku, artinya hanya aku dan hambaku yang tahu. Wa ana ajzi bih, dan nanti yang aku akan membalasnya. Yada'ul insanu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Di riwayat lain ya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, orang yang berpuasa tadi sengaja meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya demi aku. Ya, min ajli, demi aku. Kemudian dilanjutkan lis-shaimi farhatan. Ya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa itu? Farhatun 'inda iftarih. Ya, kegembiraan ketika dia berbuka. Ya, karena orang sudah ditahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan lain sebagainya. Begitu masuknya berbuka pasti gembira karena sudah lepas dari tanggungannya. Kemudian kebahagiaan yang bagaimana lagi? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kemudian juga kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena dia mendapati pahala puasa yang amat sangat luar biasa. Bahkan disebutkan ada riwayatnya menyebutkan bahwa puasa ini adalah satu-satunya pahala yang sengaja Allah simpan ya untuk seorang hamba sampai nanti misalnya hamba tadi kehabisan amal,
itu sama Allah belum dikeluarkan. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat itu ketika ada orang yang ditimbang amalannya dan lain sebagainya, kemudian saatnya tuntutan dari orang-orang lain, yaitu fulan nuntut, ya Rob, fulan yang engkau timbang amalannya ini dulu pernah mendolimi aku. Maka Allah Ta'ala balas dengan cara mengambil pahala dari fulan yang yang dolim ini diberikan kepada yang terzolimi. Terus selanjutnya sampai habis, sampai habis, terus masih ada yang yang ngungkit, atau yang masih menuntut, ya Allah, ini dulu fulan zalim kepada saya, apa karena gimana ya, saya minta sebagian dari pahalanya. So Allah jawab, pahalanya sudah habis, sudah tidak ada lagi di timbangannya. Terus si orang yang menuntut tadi bilang, ya Allah, bukankah pahala puasanya masih engkau simpan, ya Allah? Allah jawab, oh iya, pahala puasanya memang sengaja aku simpan dan tidak akan aku berikan kecuali kepada orang yang berpuasa tadi. Kata Allah, kalau mau ya silahkan limpahkan beberapa kesalahanmu ke orang ini. Sehingga kemudian orang ini dapat limpahan dosa dari orang yang menuntut dia, terus dia sempat untuk dicuci dulu di dalam neraka, baru setelah keluar saatnya dia masuk surga, maka pahala puasanya diberikan oleh Allah Ta'ala saat dia masuk dalam surga. Jadi itu di riwayat itu disebutkan bahwa pahala puasa itu pahala yang amat sangat khusus, yang bahkan saat dituntut oleh orang lain pun Allah Ta'ala tidak berikan, hanya spesial untuk orang yang berpuasa tadi. Masya Allah. Maka kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, maka orang tadi akan punya kegembiraan saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan wala khuluf famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi ta'ala min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi misik, salah satu jenis minyak wangi yang paling mahal. Tapi perlu diingat bahwa ini yang merasakan atau yang menganggap wangi hanya Allah Ta'ala, bukan teman kita kesian ya. Jangan sampai dites ke teman. Kemudian beliau menyebutkan fata'ammal rahimakallah, renungkanlah, semoga Allah merahmatimu, jiddan qalahu ta'ala, renungkanlah dengan amat sangat firman Allah Ta'ala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa karena aku yang akan memberikan pahala puasa tadi. Wa tafakkar fil wa'di bil jazaa'il mutlaq minas sayyidil karim al jawadir rahim. Kemudian pikirkanlah seberapa besar pahala yang akan diberikan oleh zat yang paling dermawan, Allah Ta'ala itu. Karena tidak ada batasnya. Itu yang kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang bisa menilai kadar keikhlasan seorang puasa seseorang itu hanya Allah Ta'ala juga. Karena kadang ada beberapa orang yang puasa karena kondisi, karena tidak ada uang untuk belanja, akhirnya dia puasa, sehingga bisa jadi keikhlasannya mungkin berbeda dengan orang yang betul-betul niat semenjak awal untuk berpuasa. Oleh sebab itulah kemudian pahala puasa nanti juga berbeda-beda. Ada yang dapat pahala mungkin 100 karena ikhlas, atau yang cuma 10 karena kondisi dan lain sebagainya. Ala kulli hal wa ta'ammal aidan fi khulufi famis shaim. Kemudian renungkan bagaimana bau mulutnya orang berpuasa tadi, allazi huwa indallahi ta'ala atyabu min rihil misik, yang di sisi Allah dianggap lebih wangi daripada minyak misik. Wastahdzir ma'nal indiyah, kemudian renungkan makna dari di samping. Karena gini, kalau kita menyatakan fulan di samping raja, fulan di samping penguasa, itu artinya amat sangat dekat. Derajatnya lah bahasanya lah, atau tempatnya dia berada. Maka bayangkan seandainya Anda dekat dengan orang, kemudian orang tadi bisa mencium bau mulut Anda, sampai bisa mencium bau mulut, itu dekatnya seberapa? 1 meter, 2 meter, mungkin mentok lah 3 meter. Tapi kan itu menandakan kedekatan yang amat sangat luar biasa. Maka bau mulutnya orang yang berpuasa ini ketika Allah Ta'ala bisa menilainya, maka menandakan bahwa betapa dekatnya orang yang berpuasa tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai bisa dinilai. Itu perumpamaan aja karena Allah Ta'ala itu beda dengan dengan zat yang lain. Jadi jangan dibayangkan terus ada tempat duduknya bareng sama Allah Ta'ala, tidak seperti itu, karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Wastahdzir ma'al indiyah, kemudian renungkan, hadirkan
makna dari indiyah kebersamaan tadi al-ilahiyah dari Allah Ta'ala al-kainah yang akan terjadi minat tibi bihadzil manzilah dari bau wangi yang sampai sedemikian derajat. Qultu, kemudian beliau melanjutkan wa min ajli fadli hadzal khuluf ya, dan juga demi atau karena ya kemuliaannya bau mulut ini wa makanatihi indallah, dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tukuri hal istiyaku lis-shaimi ba'da zawal hatta yufthir, maka menjadi makruh hukumnya bagi seorang yang berpuasa untuk bersiwak atau membersihkan mulutnya, baik dengan kayu siwak ataupun dengan sikat gigi yang sekarang ini ada. Ya. Kapan mulainya? Ba'da zawal, setelah zuhur. Ya. Jadi sebelum zuhur masih tidak ada masalah, tapi setelah zuhur kemudian dimakruhkan di mazhab Syafi'i. Kenapa kok dimakruhkan? Iya, karena ketika sebuah hal sudah dipuji oleh Allah Ta'ala, maka seyogianya kita pertahankan hal tadi ya. Kayak ini disebutkan khulufa misoim ya, bau mulutnya orang yang berpuasa, maka kita pertahankan. Terus kenapa kok penentuannya setelah zuhur? Disebutkan oleh para ulama bahwa kalau setelah zuhur itu mulai munculnya bau mulut yang tidak enak ya. Setelah zuhur itu mulai munculnya bau mulut yang tidak enak. Tapi kemudian ada sebagian ulama yang menyebutkan enggak ya, kalau salah itu di astagfirullah, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdul Salam. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ya bau mulutnya orang berpuasa ya, wanginya lebih dari misik, itu nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Sehingga kenapa kok beliau menyatakan begitu ya, karena beliau berpatokan dengan sebuah riwayat yang menyebutkan ada tambah-tambahnya yaumul qiyamah indallah. Jadi bau mulut itu nanti akan bernilai di hari kiamat di sisi Allah. Maka kemudian menurut beliau ya, menurut Imam Abdul Aziz bin Abdul Salam itu ya, bersiwak tidak makruh sama sekali bagi yang berpuasa, baik sebelum zawal ataupun setelah zawal. Ya ala kulli hal, kalau kita mau pakai pendapat yang manapun, yang jelas kemuliaan bau mulutnya orang berpuasa ini tetap nanti di hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau menjelaskan kenapa kok kemudian di mazhab Syafi'i dimakruhkan ya bersiwak setelah zawal, li'annahu yuziluhu au yukhaffifuhu, karena ketika seorang bersiwak atau sikat gigi, bau mulutnya kemudian bisa jadi hilang ataupun menjadi ya, semakin lemah baunya, semakin ringan. Wa qala alaihi salatu wasallam ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda fi fadlis shaum ya, terkait dengan keutamaan puasa, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu nanti ada satu pintu namanya pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Ya, tidak ada yang bisa masuk pintu Rayyan kecuali hanya orang yang terkenal di masa hidupnya sebagai orang yang sering berpuasa. Fa idza dakhalu minhu ughliqa. Lah babur Rayyan ini istimewanya adalah setelah semua orang yang ya ahli puasa ini masuk, nanti pintunya langsung tutup. Jadi tidak lagi menerima orang-orang yang masuk dari lewat itu. Karena disebutkan nanti pintu surga itu ada 8. Nanti ada babur Rayyan untuk orang yang berpuasa, nanti ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang terbiasa dengan qiyamul lail dan seterusnya ya. Maka puasa juga ada namanya babur Rayyan. Wa qala alaihi wasallam, Nabi juga bersabda as-shaumu nisfus sabr. Puasa adalah bagian dari kesabaran ya. Kemudian disebutkan kenapa kok sebagian dari kesabaran ya, karena sabar itu ada dua hal, sabar sisi zahir, ada sabar sisi batin. Lah puasa kita itu adalah bentuk kita sabar sisi zahir. Karena yang dilarang dari kita saat berpuasa adalah makan, minum dan berhubungan badan dengan pasangan. Ini kan sisi zahir. Ya. Maka kemudian disebut puasa itu separuh dari kesabaran. Walikulli syai'in zakah. Ya. Setiap hal itu punya zakatnya, punya pembersihnya. Wa zakatul jasad as-shaum. Kemudian pembersihnya jasad adalah puasa. Atau di riwayat lain Nabi menyatakan sumu tasihhu ya, puasalah maka kalian akan menjadi sehat. Ya. Wa qala alaihi wasallam, Nabi juga bersabda as-shaumu junnatun wa hisun hasin minan nar. Puasa adalah junnah ya, tameng wa hisun hasin. Benteng yang amat sangat kokoh dari api neraka. Jadi faedahnya banyak. Satu ya puasa tanpa ada batasnya sama sekali soal pahalanya. Kemudian nanti bau mulutnya pun juga bernilai di sisi Allah lebih wangi daripada misik ya. Kemudian nanti ada kegembiraan khusus spesial bagi orang yang berpuasa saat di hari kiamat.
ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa namanya babur rayyan di surga. Kemudian puasa juga bisa membentengi diri kita dari api neraka. Nah, ini keistimewaan secara umum tentang puasa yang ini mutlak. Ya, ini puasa apapun. Jadi dengan mau puasa hari Senin, puasa hari Rebu, Selasa dan lain sebagainya, puasanya seperti ini, pahalanya. Maka kemudian bayangkan ketika puasa tadi dilakukan di hari yang istimewa. Hari Arafah, di hari Asyura, di bulan yang istimewa, bulan Muharram, ya, bulan Ramadan dan seterusnya, maka perlipat gandaan pahala pun juga tidak pasti ada, tidak mungkin tidak sama sekali karena di antara para ulama menyatakan bahwa di antara keistimewaan di antara sebab pelipat gandaan pahala di antaranya adalah waktu yang mulia. Maka puasa yang umum aja tanpa ikatan waktu pahalanya sudah seperti ini. Maka ketika dilakukan di waktu yang mulia pasti akan mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda. Wa alam analis-shaumi suratan wa ruhan. Tapi kemudian beliau tegaskan bahwa puasa itu ada bentuk fisiknya, ada intinya, kata beliau. Fa amma suratuhu, adapun bentuk fisiknya, fahyal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i min tulul fajr ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Bentuknya adalah orang berpuasa itu menahan diri dari makan, minum, kemudian jima ya dari mulai terbit matahari, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan ada niatnya. Ya. Jadi kalau cuman menahan diri tanpa niat, ya berarti bukan puasa. Kita anggap itu namanya diet lah. Menahan diri aja. Tapi kalau mau kita dapat pahala ya harus ada niatnya. Faman akala aw syariba aw jama'a fi naharihi wa huwa 'amidun 'alimun mukhtar batala shaumuh. Maka orang yang makan, minum, jima ya di siang hari saat dia berpuasa sementara dia tahu ya bahwa hal itu dilarang, kemudian 'amidun sengaja melakukan hal itu, mukhtar tanpa paksaan, sukarela, maka puasanya batal. Jadi ini dalam konsep fikih ini juga penting ya, bahwa batalnya puasa itu syaratnya adalah amid, sengaja, alim ya tahu, kemudian mukhtar, sukarela melakukannya. Ya. Karena kalau tidak terpenuhi salah satu ini, itu puasanya tidak batal. Wa in kana nasiyan, tapi kalau dia lupa, au jahilan atau tidak tahu bahwa itu dilarang, au mukrohan atau dipaksa bukan karena sukarela, lam yabtul shaumuhu, maka puasanya tidak batal. Ya. Hadhihi hiya suratus shaum. Ini bentuk fisiknya, bentuk yang kelihatan dari puasa. Wa amma ruhuhu, adapun intinya poin puasa adalah fahuwal imsaku 'anil athami wal muharramat. Puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari dosa dan segala hal yang haram. Ya. Jadi jangan kemudian aku wis poso dari mulai fajar sampai maghrib. Ya wis meh misui wong, meh apa? Mau na'udzubillah dzalik, mau judi, mau begal dan sebagainya, itu malah jauh dari inti utama dari puasa. Ya. Kemudian selain menahan diri dari hal yang haram apa? Wal qiyam bil faraidhi wal wajibat. Kemudian melaksanakan hal-hal yang fardu ataupun yang wajib yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Ya. Yang dulu kemarin sempat ada pertanyaan kan, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat dan lain sebagainya. Ya kita yakin bahwa puasanya berpahala, tapi itu bukan inti utama dari puasa yang seharusnya, karena puasa yang seharusnya menjalankan kewajiban apapun yang sudah Allah tetapkan. Jadi jangan kemudian jadi alasan bahwa aku puasa berarti engko salatku tak gapo, tak entengke sithik lah. Enggak. Ya salat, puasa juga puasa. Walladzi yasumu 'anil akli wasyurbi wal jima' la yasumu 'anil mukhalafat huwa shaimul ladzi laysa lahu min siyami ila ana wa ta'ab. Kemudian kata beliau, orang yang berpuasa dari ya makan, minum, jima, tapi kemudian dirinya tidak berpuasa atau tidak menahan diri dari pelanggaran ya yang haram tadi, maka kata beliau dia adalah orang yang shaim, orang yang berpuasa yang tidak punya atau tidak memiliki apapun yang dihasilkan dari puasa tadi kecuali kecapean ya, kelaparan, efek capek lah karena puasa tok tanpa ada hasil apapun. Itu yang kemudian dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laysa lahu min siyami illa ju' wal 'atash. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak memiliki pahala dari puasa tadi kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya, karena ternyata dia tidak menjaga adab-adabnya puasa, tidak menjaga dirinya dari hal yang memang sudah Allah tetapkan. Fa idza sumta fa ahsin. Kalau engkau berpuasa maka perbagus puasa tadi. Jangan kemudian puasa
ya terus melakukan hal yang dilarang, ya maksimalkan puasa tadi dengan menjaga adabnya. Wa kadzalika fi jami' a'malika ijtahid fi ihsaniha wa ikmaliha wa ikhlasiha. Begitu juga hal yang lain, bukan cuma puasa. Ya sholat pun juga begitu. Nanti misalnya sedekah pun juga begitu. Ya kalau sholat ya itu jangan STMJ, sholat terus masih jalan. Ya. Atau kalau sedekah juga jangan diungkit-ungkit. Ya wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan diungkit-ungkit. Ya. Karena itu di antara bentuk memperbaiki amal yang dilakukan. Ya, karena ijtihad fi ihsaniha, berusahalah untuk memperbaikinya, wa ikmaliha, menyempurnakannya, wa ikhlasiha, dan juga mengikhlaskannya, hatta yanfa'akallahu biha, sehingga nanti Allah Ta'ala bisa memberikan manfaat melalui ibadah-ibadahmu tadi. Wa yu'azzim lakal ajra 'alaiha 'inda ar-ruju' ilaihi, dan kemudian Allah juga membesarkan, melipat gandakan pahala ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu subhanahu al-amru kullu, bagi Allah Ta'ala lah segala macam segala hal, ya, segala perkara. Fa'budhu wa tawakkal alaihi, maka sembahlah ia dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafil amma ta'malun, dan Tuhanmu bukanlah zat yang ghafil, yang lalai, ya, dari apa yang kalian kerjakan. La ilaha illahu ilaihil masir, tidak Tuhan selain Allah, dan kepadanya lah nanti akan muara akhir kita. Ini sekali lagi bahwa konsep puasa, kata beliau, jangan kemudian hanya sebatas makan, ndak makan, ndak minum, tapi melakukan hal yang haram. Ya, ndak. Puasa yang sejati, puasa yang sebenarnya adalah ketika ada orang yang bisa menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan kepada dia dan menjauhi larangan yang Allah larang, maka itu berarti sudah betul-betul puasa. Lalu kemudian di Ihya itu disebutkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, ya. Puasa umum, yaitu yang seperti kita biasa lakukan, ya, tidak makan, tidak minum. Kemudian ada puasa khusus, ya, yaitu puasa dari hal-hal yang haram, ya, jadi menahan diri dari hal-hal yang haram. Kemudian ada puasa yang khusus, ya, puasa yang khususnya khusus. Kata Imam Ghazali, yaitu puasanya orang-orang yang memang tidak memikirkan hal yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang puasa yang paling tinggi, kata beliau. Ya, kita kalau bisa yang pertama kita maksimalkan dulu sambil bertahap untuk yang sampai ke puasanya khusus tadi, ya. Jadi jangan sampai puasa kita dikotori, ya, terkotori dengan hal-hal yang haram yang sudah Allah larang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Penjelasan di kajian materi sore kali ini sangat-sangat terkesan ini. Baik, kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan ya, yang mau bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 024 676 352. Oke Habib, sebelum kita lanjut ke dialog interaktifnya di kajian sore kali ini, kayaknya kita harus break sejenak ini. Oh, ya. Kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat.
Nyai badhe nanglet menopo. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Di kajian sore kali ini masih bersama kita guru kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar, dan saya Faiz sebagai hostnya ya. Oke kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan ada kesempatan ya untuk bertanya untuk panjenengan semua di 0821 33670.000 atau langsung saja via teleponnya di 0246766352. Oke Habib, Ya. ini menarik sekali Habib. Jadi ini mungkin di orang awam agak bingung ini Habib. Puasa mendapatkan pahala dan pahalanya itu sir. Ya. Pahala sir yang tahu atau yang memberikan pahala itu hanya Allah yang tahu. Terus yang menjadi pertanyaan di sini, Bib, bahwa pahala atau dosa itu berakibat karena ada perbuatan. Ya. Nah, puasa bisa saja menjadi kata sifat, bisa menjadi kata kerja, atau bisa menjadi kata benda. Yang mendapatkan pahala dari puasa itu apakah perbuatannya atau amalnya, ataukah hanya sekedar kata benda? Ketika kamu puasa ya udah itu pahala. Ya. Itu gimana? Prinsipnya kan sebagaimana semua ibadah yang lain. Jadi ibadah yang lain ada tindakannya, ya, ada tindakannya. Walaupun nanti tindakan puasa itu namanya tark, ya, meninggalkan. Jadi walaupun tidak melakukan apapun, tapi ketika dia tarik ya dengan sengaja meninggalkan, itu berarti tindakannya dia. Maka kemudian puasa adalah tindakan tidak ya makan, tidak minum, ya tidak berhubungan badan dari mulai terbitnya fajar sampai maghrib, ya dengan niat itu sudah disebut dengan puasa. Ya terlepas nanti apakah kemudian terus ya oke lah, sekarang dia dia sudah niat nih sebelum subuh, kemudian semenjak subuh dia tidak makan, tidak minum, tidak jima sampai maghrib. Kemudian dia misalnya masih nyolong patok tonggone segala macam, itu urusannya dia. Yang jelas tindakan dia tadi selama dia tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai maghrib, itu disebut dengan puasa. Ya. Jadi itulah kenapa yang tadi saya bilang bahwa kualitas puasa orang itu kemudian tidak ada yang bisa tahu. Iya, betul itu tadi. Maka kemudian dalam diskusi tadi Allah menyatakan illas siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Ya, puasa itu spesifik khusus untuk aku karena memang kalau bahasa kita ya, memang aku yang tahu Kak standar kualitasnya bagaimana. Betul. Ya, bisa jadi dia tidak makan minum tapi misui tonggone. Tidak makan minum tapi kurang ajar sama orang tuanya. Ya, itu kan ada nilai sendiri mungkin kan. Ya itu nanti yang kemudian wa ana ajzibi. Ya karena tidak ada yang tahu nih, maka kemudian nanti yang aku akan membalasnya. Tapi kemudian juga di sisi lain ya, maka bayangkan betapa ya besarnya pahala yang akan Allah berikan kalau kita bisa sempurna menjalankan puasa tadi. Iya. Ya. Jadi itulah ya, kok gampangnya gini lah, kalau ada bos kita misalnya ngomong kalau kamu begini nanti hadiahnya dari aku. Kan mesti bayangin kita, berarti spesial nih hadiahnya nih. Ya. Walaupun mungkin misalnya nominalnya kecil tapi pasti spesial ya. Tapi ya puasa pun juga begitu. Ketika Allah menyebutkan puasa nanti aku yang ngasih pahala, ya berarti kan spesial. Terlepas nanti nominalnya bagaimana, itu pasti spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Oke, kalau semisal berpuasa, puasa tapi dia melakukan, mohon maaf bukan amal-amal itu memang dijalankan. Ya. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia itu memiliki ashurur riya kecil. Oh ya. Ya maksudnya dia ya cuman bingung juga sih kalau puasa
diriakkan. Riak itu kan memperlihatkan. Lah dia memperlihatkan puasa gimana caranya? Dia lemas. Kan orang lemas kan belum tentu dia puasa. Mulutnya bau misalnya. Orang mulut bau juga belum tentu puasa. Jadi ya memang puasa yang tahunya Allah Ta'ala. Maka kemudian ada kisah menarik disebutkan di Lataiful Ma'arif. Ada satu orang itu dia kerja buka toko di pasar. Itu setiap pagi dia berangkat ke toko, ya itu sama istrinya itu dibawain bekal. Kalau tepak lah bahasa kita sekarang lah. Terus nanti sampai di toko, ya malam dia baru pulang. Jadi istrinya taunya ya tepak itu dia makan, karena mungkin zaman dulu belum ada istilah sarapan atau apa mungkin ya. Dia mungkin tepak dimakan di toko, makan malamnya di rumah. Tapi yang istrinya tidak tahu adalah si suami setiap hari tepak yang dari istrinya tadi ketika sudah sampai toko itu diberikan kepada fakir miskin, disedekahkan. Kenapa? Karena suaminya setiap hari berpuasa. Ya. Jadi bayangkan suami sama istri itu istrinya tidak tahu bahwa suaminya setiap hari puasa. Iya. Berarti kan memang sebenarnya puasa itu bukan hal yang diriakkan tadi. Ya, bukan hal yang diriakkan. Tapi misalnya ada orang yang mengaku dia puasa dan lain sebagainya, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Toh kita juga yakin bahwa setiap ibadah apapun itu termasuk puasa, standar kualitasnya setiap orang beda-beda. Ya. Dan niatnya juga tadi tidak meriakan dia puasa, enggak. Iya, enggak. Ya. Allah alam. Oke, Beb. Ini ada yang bertanya, Beb, tapi kayaknya masih ada kaitannya dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya. Monggo. Puasa sunnah bolehkah digabung dengan puasa qadha pada waktu Ramadan? Terima kasih, Habib. Iya. Itu ada khilaf soal itu. Jadi versi yang pertama kalau salah disebutkan oleh Imam Isnawi ya bahwa puasa yang wajib tidak bisa digabung dengan puasa yang sunnah. Jadi kalau mau puasa wajib, kalau mau puasa sunnah ya puasa sunnah. Ya. Itu versi Imam Isnawi. Tapi kemudian versinya ulama lain disebutkan bahwa bisa aja, ya, bisa aja puasa qadha misalnya atau puasa nazar terus dilakukan pas hari Senin atau pas hari Kamis atau pas hari Arafah misalnya. Ya bisa dia qadha plus puasa Arafah plus puasa Senin plus puasa Kamis, tidak ada masalah. Ya. Hanya nanti khilafnya adalah soal apakah puasa yang sunnah ini ya itu perlu diniatkan atau enggak. Jadi misalnya dia punya qadha nih, terus adalah pas Arafah, ya, dia mau puasa, ya apakah dia cukup niat puasa qadha saja atau juga harus diniatkan juga puasa sunnah ya Arafahnya misalnya. Itu khilaf itu, tapi yang jelas bisa ya. Kalau tanya bisanya bisa. Di versi Imam ini yang juga kalau salah disebutkan di i'anahnya Syekh Rasulullah itu ada penjelasan gitu. Allah alam. Berarti artinya ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Ya. Tergantung sikap kita pilih yang mana dan pilih yang mantapnya yang mana. Ya betul. Lanjut tadi, Beb. Kalau semisal qadha digabung dengan sunnah, logikanya kan dia mendapatkan 2 pahala. Ya, itu yang tadi saya bilang khilafnya situ. Ya, jadi banyak ulama menyebutkan bahwa puasa sunnah itu ghairu maksud, ya, bukan tujuan utama. Ya, karena tujuan utama adalah hari itu ada puasanya. Ya. Karena bukan tujuan utama, maka konsep umumnya adalah sebagaimana sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah wudu itu kan juga ghairu maksud ya. Sehingga kemudian bisa digabung. Nah, kemudian khilafnya tadi, ya kalau saat kita menggabung sunnah dengan yang wajib tadi, apakah perlu diniatkan atau enggak? Ya. Sebagian menyebutkan perlu disebut. Ya. Jadi kalau mau puasa qadha misalnya, terus pas hari Arafah ya dia harus nyebut nawaitu shauma qadha Ramadan. Saya niat puasa qadha Ramadan plus puasa hari Arafah. Atau misalnya lah, ada masalah. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk bisa mendapatkan spesifik pahala khusus di hari Arafah. Ya. Tapi sebagian bilang enggak usah. Karena itu ghairu maksud ya. Jadi tetap
niat aja puasa qadha, maka harinya juga ngikut. Ya, pahala hari itu juga ngikut. Jadi kalau mau afdal ya, kalau memang kita pakai pendapat kedua, kalau mau afdal ya disebut aja lah pas niatnya. Ya. Karena mau nggak mau memang itu hari Arafah. Ya, memang itu hari Arafah ya. Jadi kalau versi kedua enggak usah niat pun enggak ada masalah, tetap ngikut gitu. Yang penting puasa. Yang penting puasa. Oke. Oke, Habib, terima kasih. Terima kasih tadi Bu Nur Aisyah ya, juga pertanyaan tadi penggabungan antara qadha dan sunnah. Oke, Habib. Benar, kalau semisal ada orang atau pepatah atau bahkan itu mungkin bisa jadi kaul ulama mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu mendapatkan pahala. Yang dimaksud tidurnya orang puasa mungkin di setiap harinya dia melakukan perbuatan yang mungkin itu tidak sesuai dengan atau perbuatan yang mungkin dilarang. Tapi ketika dia tidur maka dia tidak melakukan perbuatan itulah. Itulah mungkin yang menjadikan bahwa orang tidur dapat pahala. Atau gimana? Ataukah memang pokoknya tidur itu dapat pahala? Oke. Jadi prinsipnya gini lah. Orang berpuasa itu secara umum ya. Maka ketika dia sudah niat ya, terus waktu subuh masuk ya, terbit fajar, semenjak itu fajar sampai nanti dia berbuka itu dia berpuasa. Dalam kondisi bagaimanapun dia mau tidur, mau main bola, mau main misalnya main apa? Game apa sekarang itu namanya? FF atau apa namanya lah. Dia dalam kondisi berpuasa. Maka kemudian makna hadis tadi bisa kita takwilkan ya, dengan bahwa tidurnya orang berpuasa pun itu juga bernilai ibadah. Artinya dia masih dalam kondisi ibadah. Ya. Tapi kemudian ada ulama yang juga mentakwilkan enggak begitu. Yang dimaksud dengan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah daripada dia melakukan tindakan-tindakan yang justru akan mengurangi pahala puasanya dia, ya, maka lebih baik dia tidur. Karena dengan itu dia terhindar dari perbuatan sia-sia, dia terhindar dari misalnya maksiat, dia terhindar dari ngomong yang tidak manfaat dan sebagainya. Jadi tidurnya berpahala dengan niat menghindari hal-hal yang sia-sia. Lah kalau konsepnya seperti ini, maka bukan cuma saat berpuasa, di saat lain pun kalau niatnya begitu dapat pahala kayak gitu. Kita tidur niatnya dapat pahala. Saya tidur supaya nanti malam bisa tahajud ya. Maka tidur kita pun juga dapat pahala. Kita tidur dalam niatnya supaya besok belajarnya lebih fokus, itu juga tidurnya berpahala. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi apakah di puasa saat puasa atau enggak. Tapi memang puasa secara spesifik, bahkan saat orang tidur pun dia masih disebut sebagai orang yang berpuasa. Jadi tetap dapat pahala lah pasien begitu. Iya. Wallahu a'lam. Berarti ya orang yang tidur dengan, kalau tidur berarti kita harus niat, Bib. Ya, untuk menjadikan itu pahala ya. Harus niat ya. Harus niat. Jadi memang diniatkan atau diperuntukkan supaya nanti begini, supaya nanti begitu. Tapi kemudian ini yang sering jadikan alasan bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah terus jadi alasan buat kita malas. Kalau siang kadang-kadang di musola musim-musim itu seorang kelekaran sak karepe dhewe. Berarti itu ya memang itu tadi ada tingkatan itu tadi. Iya, ada tingkatan tadi betul. Ada yang umum, khususnya khusus. Ya, betul. Oke, Habib, lanjut pertanyaan ini. Mungkin dari yang penelpon belum ada nih. Biasanya Bu Siti ini. Oke, berkaitan masih dengan keutamaan puasa. Sebenarnya hakikat puasa itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ataukah untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya? Ya itu nanti bisa kita kembalikan ke makna ikhlas ya. Yang pernah kita bahas bahwa ikhlas itu menurut Syekh Nawawi Banten ada 3 tingkatan kan. Tingkatan yang paling pertama yaitu ya mengharapkan ridhonya Allah. Enggak mikir apapun, enggak mikir pahala atau apa. Nah, itu yang paling sulit yang itu, paling tinggi itu, yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Itu yang kemudian bisa dibilang itu adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau disebutkan saat sholat malam sampai kakinya bengkak. Terus saya tanya, ya Rasulullah, kok sampai begini? Bukankah Allah Ta'ala sudah mengampunimu ya dosa yang telah lalu maupun yang akan datang? Di surat Al-Fatah itu kan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kemudian Nabi menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Ya, apa aku tidak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Itu maka bayangkan syukurnya Nabi sampai kakinya bengkak ya. Itu bisa dibilang berarti Nabi melakukan tingkatan ikhlas yang paling tinggi.
Jadi memang betul-betul mengharapkan Allah Ta'ala karena sudah tidak mikir soal pahala dosa, sudah Iya, nggak mikir. iya. Mungkin ada dengan yang kedua yaitu yang masih mikir pahala kayak kita ini kan. Ini poso ben untuk pahala we lah. Atau misalnya sedekah ben dibalas 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Itu kita lah, itu kita. Pahala di akhirat maksudnya surga ataupun neraka. Kemudian yang terakhir yang paling ikhlas yang paling rendah adalah ketika kita melakukan sesuatu sebuah ibadah karena ada fadilahnya. Ya, fadilah itu satu hal yang bisa kita raih di dunia ini. Ya kayak tadi misalnya sedekah supaya dapat 10 kali balasan. Atau misalnya membaca surat Waqiah setiap ba'da asar supaya terhindar dari kemiskinan. Itu juga masih masuk kategori ikhlas karena dianggap oleh para ulama karena dia masih meyakini janji dari syariat. Jadi kalau masih meyakini janji syariat, yaitu dianggap masih kategori ikhlas. Nah, tujuannya juga kepada Allah Ta'ala. Tapi puasa juga begitu. Puasa ya hakikatnya ya kita nilai aja dari 3 tingkatan ikhlas ini. Kita masuk di kategori yang mana? Kalau kita masuk yang memang betul memang Allah perintahkan ya kita jalankan, ya berarti kita masuk di tingkatan yang paling tinggi. Tapi kalau kita masih mikir ya supaya nanti masuk surga lah, berarti masih di tingkatan kedua. Tapi kalau kita mikir supaya dapat fadilah puasa yang nanti begitu banyak misalnya dapat jadi penghalang dari neraka dan sebagainya, mungkin jadi kita masih di tingkatan yang ketiga. Wallahu a'lam. Oke, Beb. Mungkin satu pertanyaan lagi, Beb, dalam dialog interaktif di sore kali ini. Tujuan puasa kita. Jadi hakikat sekarang ini tujuan puasa kita dalam diri kita sebenarnya itu untuk apa? Ya, kalau secara umum ya jelas sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah, itu jelas. Jadi Allah perintahkan, sudah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya sudah itulah. Kemudian di sisi lain kita juga bisa niatkan misalnya untuk ihya'us syariah, menghidupkan syariat Islam. Kita tahu lah bahwa ada beberapa orang yang oknum ya, beberapa orang yang ketika Ramadan yang puasa wajib pun tidak puasa dan sebagainya. Tapi kita saat berpuasa kita niat untuk menjalankan syariat, menghidupkan syariat. Kemudian kalau kita puasa di hari sunnah misalnya, di hari Arafah, hari Asyura dan sebagainya, kita juga bisa niatkan untuk mengikuti Nabi. Jadi secara umum ya tujuan puasa kita itu. Kemudian kalau mau kita lihat dari sisi yang lain, sisi yang material ya, banyak para ulama menyebutkan bahwa puasa itu adalah salah satu cara Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita kondisi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Maka itu tadi yang disebutkan oleh Imam Ridho bahwa di antara manfaat puasa adalah tartik, melembutkan hati. Ya, dengan cara dia merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kurang mampu tadi, maka harapannya adalah dia muncul kesadaran untuk membantu. Itulah kenapa kemudian disebutkan para ulama di antara hikmah atau sebab adanya kewajiban zakat fitrah setelah puasa Ramadan itu tadi. Jadi dengan selama Ramadan dia dilatih untuk merasakan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, maka di akhir Ramadan ditutup dengan kita berempati kepada mereka dengan mengeluarkan zakat. Jadi tujuan yang di luar soal agama ya mungkin itulah, itu tujuan puasa. Kemudian juga di sisi lain sekarang sudah terbukti bahwa bahasanya diet itu bisa bikin orang tambah sehat segala macam. Maka juga kita bisa masukkan salah satu tujuan yang non ukhrawi kesehatan dan lain sebagainya. Ya wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib. Penjelasan yang sangat luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Habib. Mudah-mudahan sekali lagi di kajian kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Habib minta doanya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun.
waghfir wastur Amin. anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi Amin. ta'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Amin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Baik, alhamdulillah kaum muslimin pendengar dimanapun anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz pamit undur diri dari ruang dengar anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.